Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa TV Subslim dengan kerusakan drop tegangan. Ini sudah saya coba. Jumper 108 sudah saya coba buka. Dia mau setar ya, cuman playback tidak nyembur. Oke, kita coba langsung ukur-ukur untuk tegangannya. Kita ukur-ukur dulu tegangannya karena sub ini agak sensitif ya. Oke, di sini sudah setar, sudah terang karena di bagian protek ini sudah saya buang. Dan untuk tegangan B+ kita ukur dulu langsung di sini ya, di playback sini. Untuk B+ kita lihat 124 125 ya. Dia udah normal. Dan untuk tegangan vertikal di sini kosong pemirsa. Biasa kalau udah dilepas protek biasa di sini ada ya. Dan untuk tegangan video di sini lihat pemirsa 0, dan kita lanjut ke tegangan bagian 5 volt di sini IC 7805. Sini ada 4,9 volt, dan untuk tegangan 8 volt di sini tertera 7,7 volt. Ini dalam kondisi star ya pemirsa ya. Dan untuk tegangan ke IC Micom sini ini cuman ada 7 volt ya, tapi mungkin masih bisa. Oke, kita lanjut ke di sini bagian tegangan yang mau ke IC ini, IC Micom masih sama ya, 7 volt. Dan untuk tegangan di sini biasa yang sering terjadi di sini di R berapa nih, R733 ya. Di sini biasa transistor ini biasanya short. Di sini ada ya pemirsa 125. Dan untuk di sininya ada 12 volt. Oke, kita kembali ke bagian sini ya pemirsa nih, bagian untuk ke apa nih, resistor penguat osilator ya. Di sini ya, di drivernya horizontal. Di sini biasanya di sini nggak ngedit ya pemirsa ya. Oke, kita lihat kosong. Biasa di sini ada berapa volt AC, 2 volt AC lah mungkin. Tapi di sini tidak ada ya pemirsa. Di sini ngedit. Di kolektor di sini pun 0 volt. Kita lihat ya, 0 volt. Dan untuk kolektor di sini terlihat 10 volt. Ini jurusan ke kolektor ya pemirsa, cuman di seri pakai resistor di sini. Oke, kita lanjut ke jalur bagian basis sini. Ini yang langsung arah ke apa ya pemirsa, langsung arah ke bagian IC. Ini
biasa di sini sekitaran 5 volt ya. Oke, sini ada 3 volt, dan setelah diselusuri ke sini sini di sini ada resistor nih pemirsa. Ada resistor di sini 3 volt, dan di sini pemirsa ya, resistornya putus. Di sini bagian output untuk osilator horizontal. Di sini kira-kira 100 ohm ya. Ini menggunakan SMD ya pemirsa ya. Kita dekatkan lagi. Oke, sini resistornya. Ini kira-kira 100 ohm tapi putus. Kita akan coba ganti, apakah bisa hidup atau tidak. Kalau tidak bisa hidup berarti ini sudah pernah juga ganti IC ya pemirsa. Sudah pernah ganti IC karena short di bagian osilator. Setelah penggantian IC tidak bekerja juga, tidak mau nyembur juga untuk playbacknya. Oke, kita akan coba diganti ya resistornya. Ini 100 ohm. Kita skip dulu. Oke pemirsa, ini sudah saya jumper ya. Aduh, ngeblur. Ini sudah saya jumper menggunakan 100 ohm. Ini resistornya menggunakan 100 ohm ya. Oh, bisa ngeblur. Nah, ini 100 ohm. Ini yang biasa resistor yang awalnya biarkan aja di situ karena putus resistornya. Oke, sekarang kita coba dulu hidupkan. Oke, di sini tadi ngedit ya pemirsa, seperti ini. Oke, karena di sini hanya frekuensi aja ya pemirsa. Oke, kita hidupkan kembali. Oke, sudah saya colokkan. Oke, kecerekan suara dari yok sudah terbunyi ya pemirsa. Kita coba ukur kembali. Untuk tegangan B+ terukur masih sama 124. Untuk tegangan di bagian sini aja ya. Oke, terukur 8 volt nih pemirsa, sudah normal. Dan untuk bagian vertikal di sini terukur 28 volt. Dan untuk IC video, output video terukur 190 volt. Dan di sini yang tadi terukur sini ya, yang tadi terukur 10 volt sekarang menjadi 13 itu pemirsa. Dan untuk bagian osilator yang tadi 0 volt, kita lihat sekarang menjadi kosong. Dan untuk bagian sini ya, di bagian basis atau input horizontal sudah tidak ngedit lagi pemirsa. Ini ada frekuensinya entah berapa, yang penting sudah nyala ya, sudah bagus. Kita coba tengok di depan. Ini menggunakan LG pemirsa. Oke, ini menggunakan slim LG ya. Hasilnya ini
Oke, kita pencet dulu menunya. Oke, ini dari apanya ya pemirsa, asal-asalan, yang penting sudah bisa hidup. Oke, asal-asalan pemirsa nih, yang penting sudah bisa hidup. Sudah selesai karena ini punya kawan, dia asal-asalan aja ya. Jadi intinya di sini, apabila input yang keluar dari IC ini, matikan dulu ya, yang dari IC ini tidak ada, playback nggak bakalan nyembur ya, karena pemicu tegangan input horizontal dari sini, dari IC Micom. Oke pemirsa, mungkin itu aja ya. Jadi jangan dulu untuk memulai, yang penting kalau playback belum nyembur ini biasanya terjadi di sini, atau biasa tegangan di sini voltase ya, untuk 8 volt kurang. Biasa ada di dioda, ada di mana, ada di transistor short, kadang jener di sini short juga. Jadi begitulah ya pemirsa ya. Kita ukur dulu. Biasa kalau kerusakan di bagian output playback seperti IC vertikal, seperti 180 atau tegangan video di sini, apabila dihidupkan dia ada bunyi suara cerak. Nah, itu berarti playback sudah bisa nyembur. Bisa kita pastikan kerusakan ada di bagian output playback. Biasanya untuk output di sini ya, tegangan 180 tegangan video ini, elko sudah mengurang kapasitasnya atau ESR-nya ya, melemah. Biasa bisa juga jadi protek ya, karena untuk TV SAP ini sangat sensitif proteknya. Sekian saja pemirsa ya, mungkin pengalaman saya cuman segitu. Ya pemirsa, jangan lupa like dan subscribe-nya. Abis Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.